Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kenalkan, saya Mustafa Rahman Arozi dengan teman kelompok Nawafid Jauh Hari dari Bill Fiasis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pengaruh arus pengelasan terhadap kekerasan khas dan tensil string dengan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, latar belakangnya itu dalam proses pengelasan, salah satu bagian yang paling krusial adalah heat affected zone atau HAZ. HAZ merupakan area di sekitar hasil las yang mengalami perubahan struktur akibat panas pengelasannya. Perubahan ini dapat mempengaruhi kekerasan material bahkan kekuatan uji tariknya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas hasil itu sendiri adalah arus pengelasan. Karena semakin besar arus, semakin besar pula panas yang masuk ke material. Nah, tujuan penelitian kami memiliki dua tujuan utama, yaitu mengetahui pengaruh arus pengelasan terhadap kekerasan khas. Yang kedua, mengetahui apakah arus pengelasan juga mempengaruhi tensile strength dari material yang diuji. Untuk menjawab dari tujuan penelitian kami akan menggunakan analisis regresi linear pada software SPSS itu sendiri. Selanjutnya, Mas Nawa. Baik, untuk selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen di mana arus pengelasan divariasikan mulai dari 70 ampere hingga 130 ampere. Setiap spesimen kemudian diujikan untuk mendapatkan nilai kekerasan khas dan tensile strength. Untuk variabel penelitian sendiri, yaitu ada variabel bebas yaitu alasan arus pengelasan dalam ampere yaitu dari 70 sampai 130 yang di mana-mana masing-masing dilakukan secara per 10 itu dilakukan 3 kali pengujian. Lalu selanjutnya ada variabel terikat yaitu kekerasan khas dan tensile strength. Berikut ini adalah merupakan data-data di antara variabel-variabelnya itu variabel bebas dan variabel terikat. Lalu selanjutnya yaitu kita melakukan proses input data ke software SPSS. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tutorialnya yaitu setelah kita membuka datasheet software SPSS ini, lalu kita selanjutnya membuat variabel view. Di kolom name ini kita namain nomor sampel. Sorry, maksudnya nomor. Kalau ini numerik, weight-nya 8, desimalnya kita bikin 0. Selanjutnya, oh ini kita tulis 0. Terus selanjutnya ini ada nomor sampel. Selanjutnya ini ada arus slash. Tipenya numerik juga. Desimalnya karena kita ini jadi 0 aja. Lalu selanjutnya arus slash. Arus slash kita berikan pengelasan. Selanjutnya ada kekerasan khas. Numerik, desimal kita bikin 0. Arus pengelasannya di bawahnya kita simbol kita tulis kekerasan khas. Dan satuan I. Kalau di bawahnya ada tensile strength. Numerik 8 desimal 0 kita bikin ini namanya kekuatan tarik dengan satuan MPa Omega Pascal. Nah, jika sudah kita bisa kembali ke data view.
Lalu kita bisa masukin dari data yang kita sudah lakukan pengujian. Tinggal dari ini kita copy, lalu kita paste di sini. Oh, bisa ternyata. Ini sudah didapatkan. Lalu untuk selanjutnya adalah selanjutnya kita melakukan pengambilan hasil dari regresi linearnya. Nah, selanjutnya kita mencari tombol analyze, yaitu kita langsung pilih ke yang kita pilih analyze, kita pilih regression karena kita ingin menilai ini, kita pilih yang linear. Selanjutnya kita masukkan arus las ini sebagai dependennya. Lalu selanjutnya kita memasukkan kekerasan khas sebagai independen. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini terlihat jelas ada variables entered atau remove kekerasan khas dan juga ada nilai regresi. Lalu selanjutnya tadi karena kita sudah ini kita balik lagi ke data tadi, kita bisa langsung analyze lagi seperti tadi, cuman perbedaannya hanya di independennya. Linear, karena ini tadi sudah kekerasan khas, dependen harus pengelasan. Kita coba, ini ya hasil kita kembalikan, itu kita taruh independen di kekuatan tarik. Ini adalah regression yang pertama dengan independen kekerasan khas, dan ini yang kedua dengan independennya kekuatan tarik. Setelah ini selanjutnya kita membuat grafik dengan cara berikut. Ini pada tampilan ini kita pencet graphs, kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih yang scatter dot. Lalu kita pilih yang simple scatter, lalu kita masukkan x aksisnya yaitu arus pengelasan kita masukkan di x aksis, dan untuk y aksisnya kita masukin kekerasan khas. Lalu kita pencet OK, dan di sini merupakan grafik kelasnya. Lalu kita bisa untuk menampilkannya, kita tambahin add fit line total. Lalu ini kelihatan grafik yang sudah didapatkan. Lalu untuk kita buat ini adalah grafik dari arus pengelasan terhadap kekerasan khas. Lalu selanjutnya kita juga bisa membuat arus grafik untuk caranya sama seperti tadi, cuman kita ubah di y-aksisnya. Vector atau dot, simple sketcher, ini kita kembalikan, lalu kita kekuatan tarik. Oke. Nah, ini mulai kekuatan grafik. Ini adalah kekuatan tarik. Kita tambahin. Ini adalah garisnya. Nah, itu tadi berikut adalah
Contoh cara kita memasukkan data dari hasil pengujian terhadap kekerasan khas dan kekuatan tarik, itu kita mendapatkan regresi, nilai-nilai regresi. Tadi melanjutkan kesimpulannya itu kita lihat untuk analisis regresi yang pertama yaitu hubungan antara pengelasan terhadap kekerasan ras. Kita mendapatkan nilai R 0,787 yang menunjukkan hubungannya itu kuat. Lalu kita mendapat nilai R square 0,620 yang artinya 62%. Variasi kekerasan ras dapat dijelaskan oleh arus las. Lalu untuk ANOVA ini kita mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,00 yang dimana itu merupakan kurang dari 0,05 yang berarti kesimpulannya adalah arus pengelasan berpengaruh signifikan terhadap kekerasan khas. Lalu untuk persamaan regresi dari tabel koefisien ini didapatkan Y sama dengan 138,296 ditambah 0,743 dikali X. Artinya setiap kenaikan arus sebesar 1 ampere akan meningkatkan kekerasan khas sebesar 0,743 HV. Lalu selanjutnya untuk regresi yang kedua diperoleh yaitu nilai R 0,798 yang termasuk hubungannya kuat dan nilai R square 0,637 yang berarti 63,7% perubahan kekuatan tarik dipengaruhi oleh arus pengelasan. Lalu selanjutnya untuk ANOVA nilai signifikannya itu 0,00 di bawah 0,05 yang artinya berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik. Lalu selanjutnya persamaan regresi berdasarkan tabel koefisien yaitu 2 min 259,646 ditambah 0,32 dikali X. Artinya setiap kenaikan arus 1 ampere meningkatkan kekuatan tarik sebesar 0,832 MPa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar arus las, yaitu, maka semakin tinggi input panas sehingga struktur butir lebih merata dan kekuatan tarik terus meningkat. Lalu selanjutnya ini ada grafik-grafiknya tadi yang dijelaskan. Lalu selanjutnya untuk Mas Billy bisa menjelaskan. Dari hasil kedua regresi dapat kita simpulkan bahwa arus pengelasan tentunya berpengaruh signifikan terhadap kekerasan khas maupun kekuatan tarik. Hubungan keduanya kuat dengan R square sekitar 0,62 sampai 0,63. Persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi kekerasan dan kekuatan tarik berdasarkan nilai arus. Oke, dari hasil analisis SPSS, kita dapat melihat ada nilai R sama dengan 0,787 menunjukkan hubungan yang kuat. Kemudian R square itu 0,620 artinya arus las mempengaruhi kekerasan khas sekitar 62%. Nilai sig itu 0,00 artinya model regresi ini cukup signifikan. Kemudian persamaan regresi ini peroleh adalah kekerasan khas sama dengan 13829. Dari hasil kedua regresi, dapat kita simpulkan bahwa arus pengelasan berpengaruh signifikan terhadap kekerasan khas maupun kekuatan tarik. Hubungan keduanya kuat dengan R square sekitar 0,62 sampai 0,63. Persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi kekerasan dan kekuatan tarik berdasarkan nilai arus. Kalau berdasarkan interpretasi tensile strength itu menunjukkan bahwa hasil regresi menunjukkan bahwa perubahan arus las juga mempengaruhi kekuatan tarik. Namun besarnya pengaruh tergantung karakteristik material dan heat input. Jadi kesimpulannya adalah dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arus pengelasan berpengaruh signifikan terhadap kekerasan khas. Kenaikan arus menyebabkan kenaikan kekerasan material pada area khas. Analisis regresi linear di SPSS memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut. Oke, untuk Dengan demikian presentasi dari kami.
Terima kasih Demikian atas presentasi perhatiannya, dari kurang kami. lebih ya mohon Terima maaf. kasih atas perhatian Assalamualaikum teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.